selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Miss yakin dan percaya pasti kalian dalam keadaan yang sehat, karena Tuhan pasti memberikan kesehatan untuk kalian, seperti Tuhan telah memberikan kesehatan kepada Miss. Hingga pada hari ini Miss sangat bersuka cita karena Miss masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan pembelajaran ini. Dan kiranya kalian juga bersuka cita dalam pembelajaran ini. Untuk itu, agar kita fokus dalam pembelajaran ini, mari kita mengesampingkan barang-barang yang tidak dibutuhkan dan kita siapkan alat tulis dan buku untuk pembelajaran ini. Dan yang lebih tepatnya lagi, yang lebih pentingnya lagi, kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita fokus dalam pembelajaran ini. Untuk itu, Miss mau mengajak kalian untuk mengingat sedikit dari pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Nah, kita telah mempelajari topik pembelajaran persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak suatu variabel. Maksudnya, hingga pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari bagian ini, dan tepatnya kita mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Oke, di sini Miss sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk memicu kita mengingat kembali pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Oke, yang pertama, nah, mari anak-anak, kalian menentukan definisi nilai mutlak yang tepat. Nah, karena di sini Miss sudah menyiapkan beberapa, ada dua kotak nih yang memuat definisi nilai mutlak yang tepat dan tidak tepat, dan kalian harus memilih di antara salah satu kotak ini. Jadi menurut kalian yang mana yang paling tepat, atau yang mana yang memang definisi nilai mutlak dan yang mana bukan definisi nilai mutlak? Nah, ya, definisi nilai mutlak adalah yang di sebelah paling kiri atau yang di sebelah kiri. Situ dinyatakan mutlak X memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, positif X jika X lebih dari sama dengan 0, dan negatif X jika X kurang dari 0. Nah, kuncinya adalah anak-anak semua, kita harus mengingat konsep nilai mutlak itu. Apakah nilai mutlak bisa bernilai negatif? Oh, tentunya tidak. Kita sama-sama sudah mempelajarinya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi, tentunya di definisi mutlak atau definisi mutlak yang palsu ini, yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan, itu tidak tepat atau memang bukan definisi nilai mutlak, karena di kemungkinan yang pertama dinyatakan di situ negatif X jika X lebih dari sama dengan 0. Loh, kenapa X-nya harus dikalikan negatif jika memang X-nya lebih dari 0? Dan kenapa nilai X positif jika X-nya kurang dari 0? Nah, di situ kita harus kritis dalam menghadapi pernyataan yang seperti ini. Kita tidak boleh terkecoh. Oleh karena itu, kita harus mengingat kembali konsep nilai mutlak itu sendiri. Nah, selanjutnya, yang kedua, ya, mari anak-anak semua tentukanlah benar atau salah pernyataan di bawah ini. Ini sudah menyediakan satu pernyataan yang mengatakan himpunan penyelesaian dari mutlak T minus 34 kurang dari sama dengan 0,2 adalah T sedemikian hingga rentangnya di antara 33,8 hingga 34,2, atau T lebih besar dari 33,8 dan lebih kecil sama dengan dari 34,2. Nah, coba kalian kerjakan, apakah ini pernyataan himpunan penyelesaian yang benar atau salah? Oke.
Ya, ini adalah himpunan penyelesaian yang benar. Bagaimana Bu caranya untuk mendapatkan jawaban bahwa himpunan penyelesaian ini adalah himpunan penyelesaian yang benar? Oke, kita harus sama-sama mengingat pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Ini kita sudah bahas kurang lebih di pertemuan sebelumnya. Ibu mau mengingatkan lagi, ketika kita mendapatkan atau untuk mendapatkan himpunan penyelesaian dari T minus 34 atau T mutlak T kurang 34 kurang dari sama dengan 0,2, kita dapat menggunakan definisi nilai mutlak. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Bagaimana definisi nilai mutlak dari mutlak T dikurang 34 kurang dari sama dengan 0,2? Ya, di sini Mi sudah sudah membuat definisi nilai mutlaknya. Jadi jangan lupa anak-anak, boleh dicatat agar kita tidak lupa dan kita bisa mempelajari kembali setelah pembelajaran ini. Nah, mutlak T minus 34 memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, T atau semua bilangan yang berada dalam tanda mutlak ini tetap positif atau tidak perlu dikalikan dengan negatif jika T lebih dari sama dengan 34. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua, semua yang ada dalam tanda mutlak harus kita kalikan dengan negatif jika T kurang dari 34. Nah, di sini kita sudah memiliki dua kemungkinan. Oke. Nah, selanjutnya harus kita apakan ini? Nah, Miss yakin kalian pasti ingat kan kalau kita bisa mengoperasionalkan pertidaksamaan nilai mutlak ini. Mulai dari kemungkinan yang pertama, dikatakan jika T lebih dari sama dengan 34, maka pertidaksamaan di soal itu tidak berubah. Lalu T dikurang 34 kurang dari 0,2. Nah, tetap sama ya, T dikurang 34 kurang dari sama dengan 0,2. Lalu bagaimana caranya? Kita bisa menambahkan 34 di ruas yang kanan dan di ruas yang kiri agar 34-nya hilang. Oleh karena itu, setelah kita tambahkan, hasilnya adalah T kurang dari sama dengan 34,2. Lalu di kemungkinan yang kedua, dikatakan jika T kurang dari 34. Nah, jika T kurang dari 34, apa yang berubah? Dari soal pertidaksamaannya, kita harus mengalihkan semua yang ada dalam tanda mutlak itu dengan negatif. Nah, jadi negatif T minus 30 atau negatif dalam kurung T minus 34 kurang dari sama dengan 0,2. Selanjutnya kita bisa kalikan ruas kanan dan ruas kiri dengan negatif 1. Nah, hasilnya negatif yang di ruas kanan akan hilang menjadi dikali negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Jadi T minus 34 kurang lebih dari sama dengan, kenapa berubah tandanya? Karena sudah dikalikan dengan negatif. Nah, jadinya yang di ruas kiri dikalikan negatif menjadi negatif 0,2. Nah, di sini kita bisa memahami ya, karena dikalikan dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya juga berubah. Oke, karena kalau tanda pertidaksamaannya tetap, nah esensinya akan salah, karena T yang di dalam kurung T minus 34 sekarang kan tidak lagi negatif, otomatis itu lebih besar sama dengan dari 0,2 yang sekarang udah dikalikan dengan negatif, yaitu
negatif 0,2. Oke, jadi sekarang bagaimana lagi caranya kita dapat menambahkan 34 seperti yang di langkah atau seperti yang di kemungkinan yang pertama. Kita dapat menambahkan 34 di ruas yang kanan dan menambahkan 34 di ruas yang kiri. Nah, jadinya hasil dari penambahan itu minus 34 ditambah 34 hasilnya 0, maka di ruas kiri tinggal T. Lebih dari sama dengan minus 0,2 ditambah 34, maka hasilnya 33,8. Nah, jadi hasilnya adalah T lebih dari sama dengan 33,8. Itu adalah hasil dari kemungkinan yang kedua. Oke, di sini Miss mau mengingatkan saat mengoperasionalkan pertidaksamaan ini, kalian harus mengingat juga jika kalian memberikan perlakuan atau penambahan atau pengurangan, perkalian atau pembagian di ruas yang sebelah kanan, maka kalian juga harus adil di ruas yang sebelah kiri. Oke? Nah, kita sama-sama mengingat kembali apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kenapa Miss kita harus mengingat kembali pembelajaran di pertemuan sebelumnya? Karena apa? Ya, itu sangat berkaitan sekali dengan pembelajaran hari ini. Karena hari ini kita akan sama-sama mencoba dan mempelajari menggunakan nilai mutlak atau pertidaksamaan nilai mutlak yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini kalau kalian sadari dari awal Miss menjelaskan pembelajaran ini, Miss menggunakan suatu icon yang selalu hampir ada di setiap slide PPT Miss. Oke, apakah ada yang menyadari kalau Miss menggunakan icon-icon superhero? Apa gunanya? Apa maksud dari Miss menggunakan itu? Jadi di sini Miss berharap pada pembelajaran ini kalian dapat belajar juga dari superhero. Mereka itu selalu berani dan semangat menghadapi untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semua juga bisa menjadi superhero dalam pembelajaran ini. Gimana caranya? Yaitu dengan menyelesaikan permasalahan yang akan disajikan dalam pembelajaran ini. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Miss tahu kalian udah gak sabar menjadi superhero yang berani dan semangat. Jadi, superhero diri kalian sendiri dan di dalam tim atau kelompok kalian, anak-anak, kita mempunyai tujuan pembelajaran pastinya. Setiap kegiatan pasti mempunyai tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya, untuk apa kegiatan itu dilakukan? Jadi di sini pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk memampukan kalian semua untuk menunjukkan fakta yang terdapat dalam masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang kedua, akan memampukan kalian merangkumkan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang ketiga, kalian akan mampu menentukan model pertidaksamaan nilai mutlak. Dan yang keempat, mampu menggunakan konsep nilai mutlak dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kita mempunyai 4 tujuan pembelajaran hari ini. Selain itu, kita juga mempunyai tujuan untuk dapat lebih aktif lagi, dapat lebih bisa bekerja sama satu sama lain. Dan Miss harap
kalian bisa menjadi superhero baik diri sendiri ataupun di dalam tim. Harus saling menolong dan bekerja sama ya untuk menghadapi permasalahan yang akan kita hadapi pada pembelajaran ini. Oke. Untuk itu, Miss sudah menyiapkan agenda pembelajaran hari ini. Miss sudah merancang dengan sedemikian rupa agar kalian mendapat pembelajaran yang baru pada pagi hari ini. Yang pertama, akan ada aktivitas kelompok terlebih dahulu. Nah, di sini seperti yang tadi Miss bilang, superhero kalian harus bekerja sama menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai mutlak. Begitu juga di pertemuan di aktivitas yang kedua, aktivitas ini adalah aktivitas individu, di mana kalian akan secara mandiri menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai mutlak. Oke, jadi ada aktivitas untuk kalian bekerja sama, saling tolong-menolong, bertanya kalau memang belum mengerti, dan saling membantu satu sama lainnya di dalam kelompok agar kalian sama-sama memahami dan dapat mengaplikasikannya nanti di aktivitas yang kedua, bahwa kalian akan secara mandiri menyelesaikan permasalahan nilai mutlak yang ada pada hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Dan jangan lupa, kita harus fokus, siapkan hati dan pikiran kita, superhero. Oke, soal nomor satu atau permasalahan yang pertama, Ibu menyajikan permasalahan ini. Nah, di sini ada suatu cerita, Ibu bacakan ya. Nah, selagi Ibu membacakan soal ini, kalian bisa menyiapkan atau menuliskan soalnya. Dan kalau masih ada yang mau ditanyakan, kalian boleh bertanya. Ya, Tini adalah seorang wanita yang memiliki hobi diving. Nah, Tini memiliki hobi diving ya. Pada suatu hari, Tini akan diving di laut yang memiliki kedalaman optimal N, sehingga akan memenuhi pertidaksamaan 8 mutlak N minus 150 dikurang 432 kurang dari 0 dalam satuan meter. Nah, sebelum mulai diving, Tini ingin mengetahui kedalaman yang dianjurkan saat diving. Berapakah jangkauan kedalaman yang dianjurkan? Oke, ini permasalahan yang pertama. Oke, superhero, bagaimana cara kalian menghadapi permasalahan ini? Nah, di sini ada satu superhero yang memberikan saran. Katanya, ketika kita menghadapi permasalahan seperti ini, kita harus berpikir kritis. Dan yang pertama, berpikir apa ya yang diketahui dari masalah ini. Lalu, yang kedua, apa yang ditanyakan dalam masalah ini? Atau intinya, masalah ini membicarakan tentang apa sih? Nah, yang ketiga, ketika kita sudah mengetahui fakta-fakta dari masalah ini dan apa yang ditanyakan dari masalah ini, kita berpikir lagi dengan kritis bagaimana cara menyelesaikannya. Oke. Nah, yang pertama, berdasarkan apa yang disarankan oleh superhero tadi, kita harus memahami soal ini. Nah, pertama, apa yang diketahui? Di sini yang diketahui adalah Tini akan diving di laut yang memiliki kedalaman optimal N, sehingga akan memenuhi pertidaksamaan 8 mutlak N dikurang oleh 150 dikurang 432 kurang dari 0 dalam satuan meter. Lalu, yang ditanyakan, berapakah jangkauan kedalaman yang dianjurkan? Nah, langkah yang pertama, kita harus membuat model pertidaksamaan nilai mutlak yang dapat dibuat melalui masalah. Nah, kalau di permasalahan yang pertama ini, model pertidaksamaan nilai mutlaknya sudah tersedia atau sudah ada di dalam soal tersebut.
yaitu 8 mutlak N minus 150 dikurang 432 kurang dari 0. Nah, bagaimana selanjutnya? Apakah kita bisa langsung mengoperasionalkannya atau bagaimana ya? Ya, kita bisa langsung mengoperasionalkan pertidaksamaan ini. Karena di sini dinyatakan kurang dari 0, maka model pertidaksamaan nilai mutlaknya belum bisa kita gunakan untuk langkah selanjutnya. Nah, 8 di sini di ruas kanan ada 8 mutlak N 150 minus 432 kurang dari 0. Maka tindakan pertama yang kita bisa lakukan adalah menghilangkan atau dengan cara menambahkan 432 baik di ruas kanan ataupun di ruas yang kiri. Jadi hasilnya adalah 8 mutlak N minus 150 kurang dari 432. Lalu bagaimana selanjutnya? Apakah sudah bisa kita gunakan untuk langkah selanjutnya? Belum tentu atau belum bisa. Nah, di sini kita bisa mengalihkan ruas kanan dan ruas kiri dengan 1/8 atau sama aja dibagi dengan 8 baik ruas kanan ataupun ruas kiri. Nah, di sini jadinya 8 mutlak N minus 150 dibagi dengan 8 kurang dari 432 dibagi dengan 8. Oke, kanan kiri, ruas kanan dan kiri dibagi 8 ya. Dan hasilnya mutlak N minus 150 kurang dari 54. Nah, sekarang model pertidaksamaan nilai mutlak ini bisa kita gunakan untuk langkah selanjutnya. Oke, perhatikan ya anak-anak. Langkah selanjutnya adalah menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, di langkah yang pertama kita sudah mendapatkan model pertidaksamaan nilai mutlak. Lalu kita bisa menggunakan definisi nilai mutlaknya. Di sini Miss sudah menyediakan definisi nilai mutlaknya, yaitu N mutlak N minus 150 sama dengan ada dua kemungkinan. Yang pertama, semua yang ada di dalam tanda mutlak itu tidak perlu dikalikan dengan minus atau tetap seperti yang ada pada model pertidaksamaannya jika N lebih dari sama dengan 150. Nah, kemungkinan yang kedua, semua yang ada di dalam tanda nilai mutlak itu harus dikalikan dengan negatif jika N kurang dari 150. Nah, lalu selanjutnya kemungkinan yang pertama kita operasionalkan seperti di review materi tadi. Kita mengoperasionalkan kemungkinan yang pertama, jika N lebih dari sama dengan 150, maka pertidaksamaan yang sudah kita dapatkan tadi tidak berubah. Jadi tetap N minus 150 kurang dari sama dengan 54. Lalu di ruas kanan seperti tadi, ruas kanan dan ruas kiri, kita tambahkan 150 supaya di ruas kanan 150-nya menjadi 0. Oke, dan hasilnya N kurang dari sama dengan 204. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Lalu kemungkinan yang kedua, kita juga perlakukan hal yang sama, tetapi di sini harus kita kalikan negatif, sehingga hasilnya N minus N negatif dikalikan N minus 150 kurang dari sama dengan 54. Oke, ketika oleh karena itu kanan dan kiri, ruas kanan dan kiri kita kalikan minus 1 atau negatif 1. Jadi hasilnya N minus 150 lebih dari sama dengan minus 54. Jangan lupa ya, tandanya berubah. Dan tadi kurang dari sama dengan, sekarang lebih dari sama dengan. Oleh karena itu selanjutnya, ada yang masih ingat apa yang kita harus lakukan? Ya, kita harus menambahkan 150 di ruas kanan dan 150 di ruas kiri agar 150 atau minus 150 di ruas kanan itu menjadi 0. Dan hasilnya adalah N lebih dari sama dengan 96.
Oke, semuanya memahaminya ya, semua mengikuti hingga saat ini. Dan kita lanjut ke langkah ketiga atau langkah yang terakhir dari pemecahan masalah. Kalian membuat kesimpulan pemecahan masalah. Kesimpulan dari pemecahan masalah ini kalian menyajikan himpunan penyelesaiannya seperti yang Miss buat di PPT ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah N sedemikian hingga rentangnya N 90 N lebih dari N kurang dari ini salah baca. N lebih dari 96 dan N itu nilainya kurang dari sama dengan 204. Oke, dan kalian harus menjelaskan maknanya dalam sebuah kalimat. Miss di sini kasih contohnya, Miss katakan atau bisa dikatakan bahwa kedalaman yang dianjurkan untuk Tini saat sedang diving adalah antara 96 meter sampai 204 meter. Jadi tujuannya adalah supaya kita memahami dengan clear penyelesaian masalahnya, tidak hanya kita sajikan dalam bentuk himpunan penyelesaian. Ya, sekarang permasalahan yang kedua atau soal nomor 2. Ada sekelompok tim basket yang melaksanakan latihan basket setiap hari. Mereka wajib sit up rata-rata 100 kali setiap hari untuk melatih kekuatan kaki. Setiap antar anggota akan memiliki selisih jumlah sit up yang tidak akan lebih dari rata-rata. Yang tidak akan lebih 13 dari rata-rata. Berapakah jumlah sit up yang paling sedikit dan yang paling banyak? Nah, Ibu yakin, Miss yakin, kita semua, anak-anak semua pasti sudah mulai memahami cara menyelesaikan permasalahan seperti ini. Dimana yang pertama, kita harus menunjukkan apa yang diketahui dari permasalahan tersebut. Nah, di sini Miss sudah sediakan dan kalian juga boleh memahaminya. Diketahui bahwa rata-rata jumlah sit up sama dengan 100 kali dan selisih jumlah sit up setiap anggota kurang dari sama dengan 13. Nah, berarti selisih jumlah sit up-nya setiap anggota itu kurang dari sama dengan 13 kali. Nah, di sini dalam masalah ini ditanya berapakah jumlah sit up yang paling sedikit dan yang paling banyak. Jadi, inti dari permasalahan ini adalah menanyakan berapa jumlah sit up yang paling sedikit dan yang paling banyak. Oke, ada yang ingat selanjutnya kita ngapain? Ya, selanjutnya kita akan membuat model pertidaksamaan nilai mutlak yang dapat dibuat melalui masalah yang kedua. Nah, model pertidaksamaan nilai mutlak yang bisa dibuat adalah mutlak N dikurang 100, yaitu 100 tadi adalah jumlah rata-rata dari sit up, yaitu 100 kali, kurang dari sama dengan 13. Nah, jadi inilah model pertidaksamaan nilai mutlak yang kita bisa bentuk dari apa yang diketahui tadi. Lalu, kita gunakan model pertidaksamaan tersebut dengan definisi nilai mutlak. Nah, ayo, apakah ada yang sama definisi nilai mutlaknya dengan yang disajikan di sini? Jadi, nilai mutlak atau mutlak N minus 100 sama dengan, ya, dia memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, N minus 100 jika N lebih dari sama dengan 100. Dan yang kedua, semua yang ada di dalam tanda mutlak dikalikan dengan negatif jika N kurang dari 100. Nah, kita udah memiliki dua kemungkinan ini dari definisi nilai mutlak, lalu kita operasionalkan seperti yang di permasalahan yang sebelumnya.
Ya, yang pertama atau kemungkinan yang pertama berarti n lebih dari sama dengan, jika n lebih dari sama dengan 100, mode pertidaksamaannya tidak berubah, atau n minus 100 kurang dari sama dengan 13. Ayo, langkah selanjutnya berarti kita harus menjadikan di ruas kanan itu ditambah 100 dan di ruas kiri ditambah 100 juga. Jadi hasilnya adalah n kurang dari sama dengan 113. Lalu di kemungkinan yang kedua, jika n kurang dari 100. Jika n kurang dari 100, maka berdasarkan definisi nilai mutlak kita harus mengalihkan dengan negatif. Oke. Nah, tapi kita juga bisa mengalihkan karena di ruas kanan itu negatif n minus 100, kita bisa mengalihkan dengan minus 1 baik di ruas sebelah kanan dan di ruas sebelah kiri. Jadi hasilnya adalah n minus 100 lebih dari minus 13. Lalu seperti yang di kemungkinan yang pertama, kita dapat menambahkan 100 di ruas kanan dan 100 di ruas kiri, dan hasilnya adalah n lebih dari 87. Kayak mudah begitu? Nah, sangat mudah ya. Jadi kita udah bisa membuat kesimpulannya. Nah, di sini Miss mencontohkannya dengan kalimat seperti ini. Jadi, himpunan penyelesaian adalah n sedemikian hingga. Oke, di situ Miss tipe ya. Jadi itu adalah n bukan t. Jadi n sedemikian hingga nilai n dalam rentang 87 hingga 113, atau paling sedikit 87 dan paling banyak adalah 113. Lalu bisa dikatakan bahwa jumlah sit up setiap anggota tim basket paling sedikit adalah 87 kali dan paling banyak adalah 113 kali pada setiap hari. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang tadi sudah mengingatkan bahwa itu tipe ya, jadi bukan T tetapi N. Oke, nah kurang lebih seperti itu pembahasan permasalahan kita pada hari ini. Karena waktunya sangat terbatas, jadi kita tidak bisa terlalu banyak mencoba menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan nilai mutlak. Kita akan melanjutkannya di pertemuan selanjutnya, tetapi sebelumnya misalkan memberikan Miss akan memberikan satu permasalahan untuk aktivitas yang kedua. Itu nanti akan Miss jangan lupa kita masih punya aktivitas yang kedua, yaitu latihan mandiri. Jadi aktivitas ini kalian kerjakan secara mandiri, dan ini soalnya sudah disediakan. Oke, seperti yang tadi sudah kita coba bersama-sama menghadapi permasalahan sebelumnya, pasti kalian juga bisa menghadapi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini saya akan berikan waktu untuk kalian mengerjakan. Nah, di sini kita juga harus menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu kegunaan dari konsep nilai mutlak. Oke, apa kegunaannya? Nah, salah satunya adalah konsep nilai mutlak dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai mutlak. Tadi kita sudah mencoba 2 permasalahan dan 1 permasalahan yang kalian harus kerjakan sendiri secara mandiri. Lalu, cara pertama atau yang disarankan oleh superhero tadi, kita harus berpikir kritis untuk memahami fakta yang terdapat dalam masalah. Selanjutnya, kita memahami inti permasalahan yang harus diselesaikan dalam masalah tersebut. Nah, kata superhero ini juga kesimpulan dari langkah-langkah pemecahan masalah ini ada 3. Yang pertama,
menentukan model pertidaksamaan nilai mutlak. Yang kedua, menggunakan definisi nilai mutlak. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan jawaban pemecahan masalah. Jadi, kalau dijumlahkan semuanya hanya ada 5. Sebenarnya ini tidak monoton, tapi ini adalah saran yang bisa Ibu berikan ketika kalian menghadapi pemecahan masalah, mau memecahkan masalah berkaitan dengan nilai mutlak, kalian bisa berpikir dengan kritis untuk mengetahui fakta yang terdapat dalam masalah. Terus kedua, untuk mengetahui, memahami apa sih yang ditanyakan dalam masalah ini, jadi kalian tahu apa yang harus diselesaikan. Dan yang ketiga, kalian harus menentukan model pertidaksamaan nilai mutlak, lalu menggunakan definisi nilai mutlak itu. Jadi ketika kalian sudah menentukan model pertidaksamaannya, kalian bisa menggunakan model pertidaksamaan itu untuk dengan definisi nilai mutlak. Dan yang ketiga, ketika kalian sudah menyelesaikan mengoperasionalkan definisi nilai mutlak dengan tepat, kalian bisa membuat kesimpulan jawaban pemecahan masalah. Jangan lupa, kesimpulan tidak hanya disajikan dalam himpunan penyelesaian, tetapi juga kalian harus memberikan maknanya dalam satu kalimat. Nah, oke, sampai di sini pembelajaran kita. Kiranya kalian bisa tetap semangat menjadi superhero yang hebat. Seperti hari ini kalian sudah menyelesaikan beberapa masalah yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini juga mau mengingatkan kepada kalian, sebenarnya apa sih nilai mutlak itu? Kenapa nilai mutlak itu bisa menyelesaikan permasalahan hidup kita sehari-hari? Nah, anak-anak semua secara tidak sadar dan sebenarnya ini nyata dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan menolong kita dengan menciptakan nilai mutlak itu sendiri. Jadi, nilai mutlak ini dapat kita gunakan untuk menghadapi permasalahan, menyelesaikan permasalahan hidup kita sehari-hari. Begitu baik ya Tuhan kepada kita. Nah, oleh karena itu, kalian harus tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya.